Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi kelas 3 SDN Kedaung Kaliangke 05 pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tema pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran 1, sikap percaya diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Pada suatu kelas, Bapak Guru meminta seorang murid untuk maju ke depan, menjawab pertanyaan. Nah, kemudian Aisyah dengan percaya diri maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dan berbicara di depan teman-temannya yang lain. Gambar berikutnya, seorang siswa, kita sebut namanya Andi, sedang menyiapkan keperluan pribadinya oleh diri sendiri, tidak minta bantuan orang lain atau menyusahkan orang tuanya. Tapi Andi menyiapkan keperluannya sendiri, seperti memakai sepatu, memakai kaos kaki, dan juga menyiapkan perabotan lainnya. Nah, dari dua gambar ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu berupa sikap percaya diri atau percaya pada kemampuan diri sendiri. Mari kita baca materi hari ini. Kita baca bersama di buku paket halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. A. Sikap percaya diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Dari materi yang telah kita baca, kita ketahui bahwa Nabi Muhammad selalu mengajarkan kita untuk percaya diri. Karena Nabi Muhammad pun dari masih kecil sudah menerapkan perilaku percaya diri. Tentu kalian mengetahui bahwa Nabi Muhammad sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Di umur 2 bulan dalam kandungan, ayah beliau meninggal. Lalu ketika umur 6 tahun, ibunda beliau juga meninggal. Sehingga ketika masih kecil, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Nah, Nabi Muhammad ketika kecil menggembalakan kambing milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Lalu juga Nabi Muhammad membantu pamannya berdagang. Tentu kegiatan ini dilakukan dengan percaya diri bahwa Nabi Muhammad yakin bahwa dirinya mampu untuk melakukan tugas ini. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad sudah menjadi nabi, Nabi Muhammad juga percaya diri. Percaya bahwa beliau mampu untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh manusia. Coba kita bayangkan, jika Nabi Muhammad memiliki sikap malu, ragu-ragu, atau takut
tentu agama Islam tidak akan tersebar seperti sekarang ini. Tapi Nabi Muhammad dengan penuh percaya diri, dengan penuh keimanan, dan yakin Allah akan menolongnya untuk menyebarkan agama Islam. Nah, hal ini harus kita tiru, yaitu untuk selalu percaya diri. Apa sih arti dari percaya diri? Percaya diri adalah sikap pada kemampuan diri sendiri. Percaya diri juga termasuk dalam perilaku terpuji. Anak yang percaya diri tentu tidak akan ragu dalam melakukan segala hal. Karena lawan dari percaya diri adalah ragu-ragu atau takut. Nabi Muhammad menyuruh kita untuk selalu percaya diri dalam melakukan segala hal. Tapi harus kita garis bawahi, yang harus kita lakukan dengan percaya diri yaitu untuk berbuat kebaikan. Dalam berbuat kebaikan, kita tidak boleh takut, ragu-ragu, atau malu. Tapi jika kita berbuat kejahatan, kita harus malu, harus takut. Karena Nabi Muhammad bersabda, al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Malu dalam hal apa? Malu untuk berbuat kejelekan atau berbuat dosa. Makanya ketika kita berbuat jelek atau berbuat kejahatan itu harus malu, harus takut. Karena ada Allah yang selalu melihat kita, ada Allah yang selalu mengawasi kita. Tetapi kalau untuk berbuat kebaikan harus berani, harus percaya diri. Kalau kita percaya diri, apa saja manfaatnya? Yang pertama, anak yang percaya diri akan berjiwa mandiri karena dia yakin bahwa ia bisa melakukan segala hal seperti pekerjaan rumah, keperluan pribadi, dan lain-lain. Yang mana anak yang berjiwa mandiri tentu akan lebih disukai oleh orang tuanya. Kemudian manfaat kedua yaitu berpikir positif. Anak yang percaya diri yakin, wah, saya pasti bisa melakukan hal ini. Tidak ragu-ragu. Kemudian, anak yang percaya diri tidak mudah putus asa. Kalian ingat, ketika kalian belajar naik sepeda, tentu awalnya kalian takut atau ragu-ragu. Bisa nggak ya? Nah, tapi kemudian percaya, wah, saya pasti bisa. Akhirnya bisa naik sepeda. Tidak putus asa untuk terus belajar naik sepeda. Nah, sebaliknya kalau misalkan takut-takut atau ragu-ragu ketika belajar naik sepeda, tentu sampai kapanpun tidak akan bisa naik sepeda. Oleh karena itu harus percaya diri dan tidak mudah putus asa. Nah, terus bagaimana cara agar kita bisa percaya diri? Langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita percaya diri. Pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan segala upaya kita kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas izin dan kehendak Allah. Yang kedua, jangan ragu-ragu. Harus selalu yakin atas apa yang kita lakukan. Yang ketiga, jangan malu mengerjakan kebaikan. Seperti contoh, ketika tidak paham pelajaran, jangan malu untuk bertanya. Atau kalian ingin menolong orang lain, tidak usah malu-malu. Kalian ingin bersedekah, sedekah berapapun nominalnya. Itu tadi pelajaran kita tentang percaya diri, dari pengertiannya, manfaatnya, dan juga bagaimana cara agar kita bisa percaya diri. Oleh karena itu, sejak dini kita harus yakin dan percaya
pada kemampuan diri sendiri. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas di halaman 5. Nomor 1 sampai 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai pelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum dipaham atau belum dimengerti, silakan japri ke WhatsApp Tajwid. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.